عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberi kesehatan, kesempatan dan waktu kepada kita. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan salat maghrib berjamaah. Sambil kita menunggu salat isya berjamaah, marilah kita duduk sejenak. Kita isi waktu yang seharusnya diisi oleh penceramah tetap, yaitu Pak Profesor Bapak Profesor siapa namanya malam ini? Ibu, kebetulan beliau tidak hadir. Barangkali ada satu halangan sehingga sampai saat ini beliau belum hadir di tengah-tengah kita. Maka untuk menutup, untuk mengisi kekosongan pada malam yang berbahagia ini, marilah kita duduk sejenak mendengarkan beberapa petuah-petuah, nasihat-nasihat yang tentunya bersumber dari Al-Quran, dan tentunya nasihat yang akan kita sampaikan bukanlah yang pertama sekali, akan tetapi ini sudah pernah disampaikan secara turun-temurun semenjak Rasulullah sampai kepada kita hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang kata-kata mal atau amwal. Dalam bahasa kita itu artinya adalah harta. Banyak ayat yang bercerita mengulas tentang harta, seputar harta, baik dengan sighah mufrad mal ataupun amwal jamak. Mal sendiri dalam bahasa Arab juga diartikan sebagai sesuatu yang manusia condong kepadanya. Manusia condong, mala yamilu mailan, manusia condong kepadanya. Artinya harta ini sesuatu yang disukai oleh manusia. Siapa saja suka pada harta. Bahkan setiap orang keluar jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, itu hanya mencari yang namanya harta. Mencari yang namanya harta. Dalam Islam, dalam Al-Quran, harta itu identik dengan sesuatu atau kekayaan yang sifatnya materi, seperti tanah misalnya, rumah, mobil. Nah, itu disebut harta, mal atau amwal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menisbahkan Allah itu maha kaya dengan kata-kata Al-Ghani, maha kaya. Allah maha kaya atau disebut dalam bahasa Arab ghaniyun. Seperti firman Allah, ya ayuhan nas wa antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah fakir, miskin, atau kamu butuh kepada Allah.
miskin, fakir. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu yang maha kaya. Hadirin kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta. Salah satunya adalah bagaimana Islam memandang harta, memandang kekayaan itu. Apakah dalam Islam harta, mencari harta, mengumpulkan harta itu dicela? Jawabannya, Islam tidak pernah mencela harta, mencela orang kaya atau orang yang mencari harta, tidak. Bahkan dalam ayat disebutkan misalnya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam libasa, sebagai selimut, sebagai tempat manusia untuk beristirahat malam. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan Allah menjadikan siang hari itu ma'asha, tempat untuk mencari nafkah. Ma'isyah, mencari kehidupan. Nah, jadi kalau kita lihat realitas kehidupan manusia sekarang ini, barangkali terbalik. Nah, orang yang menjaga di malam mengo hanagi malam mengo berlaku di malam maembate. Jadi ini sudah menyalahi sunatullah. Ketika subuh baru ketarik bantai, ketarik jalimut. Ketika subuh tidur di siang hari, bermalas-malasan di siang hari. Padahal Allah menyebut bahwa siang hari itu mencari barakah, mencari fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Mencari kehidupan, bekal kehidupan kita di dunia, dan juga mencari bekal di akhirat. Itu siang hari. Nah, jadi dalam ayat lain misalnya Allah menyebut wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Kejarlah akhirat itu, tapi jangan lupa dunia, karena kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia, perlu kepada dunia. Dan bahkan dunia itu salah satu wasilah yang mengantarkan seseorang kepada surga. Nah, itu. Kemudian di samping itu sejarah membuktikan bahwa Islam sampai ke negeri kita ini dan tetap eksis sampai saat ini, itu tidak terlepas dari peran yang namanya harta. Tidak lepas dari peran yang namanya harta atau ekonomi. Perjuangan Islam, menegakkan Islam itu butuh uang, butuh harta. Misalnya ketika saudagar Arab dulu yang membawa Islam ke Aceh, mereka ini pedagang, orang-orang kaya, pebisnis, punya harta, sehingga sampailah Islam di tanah kelahiran kita ini, di tanah Aceh. Jadi dalam Islam harta itu memiliki tempat yang istimewa, penting. Dan juga ayat-ayat Al-Quran banyak sekali berkaitan dengan infak, zakat misalnya, membantu orang-orang miskin, fakir. Itu sangat berkaitan dengan harta. Bagaimana kita berzakat kalau tidak punya harta? Bayangkan kalau orang Islam itu miskin semua. Tentu ayat-ayat zakat ini ya
Apa fungsinya? Apa fungsi ayat-ayat infak? Kalau Islam ini mengajak orang untuk mencela harta atau menjauhi daripada mencari harta, mengumpulkan harta. Dan bahkan ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang jihad itu selalu dirangkai dengan jihad harta, jihad dengan uang. Bukan jihad dengan jiwa raga saja, tapi juga jihad dengan amwal. Misalnya seperti firman Allah, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ini ayat dalam surah At-Taubah. Jadi disebut situ infiru khifafa, berjuanglah dengan baik itu dengan hal-hal yang kecil maupun yang besar. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa raga, nyawa. Oleh sebab itu penting harta ini, uang. Orang-orang kaya ini penting dalam Islam. Penting. Kalau orang-orang Islam ini miskin, maka dia tidak akan pernah menguasai politik. Karena sejarah memperlihatkan kepada kita bahwa kekuasaan politik itu selalu harus dimulai dengan uang, kekuasaan. Karena setiap masa, setiap waktu selalu ada dua kekuatan. Yang namanya kekuatan, kalau bahasa Al-Quran disebut az-zulumat wan nur, atau ad-dalalah wal huda. Ada dua kekuatan, kekuatan gelap dan kekuatan terang, kekuatan Islam dan kekuatan yang kontra Islam. Apabila orang-orang Islam ini tidak punya harta, tidak bisa menguasai. Oleh sebab itu penting sekali harta itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta kalian ini. Maksudnya apa? Allah semacam meminta kita untuk menginvestasi uang kita, harta kita di jalan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, jiwanya dan hartanya. Bagaimana berjuang dengan harta? Tergantung konteksnya. Kalau konteks perang, ya mungkin belau bude, bahasa kasarnya begitulah. Tetapi kalau dalam konteks aman seperti ini, ya kita membantu pendidikan Islam, membantu para santri yang menuntut ilmu misalnya, membangun lembaga pendidikan, membangun madrasah, membangun rumah sakit Islam. Itu bagian daripada jihad bil amwal, perjuangan dengan harta. Dan ini tidak main-main. Allah memberi garansi akan menukar harta yang kita berikan ini bi anna lahumul jannah, surga. Ini Allah yang yang memberikan garansi. Kan cilet-cilet. Barangkali menyodanya pegah, leho dah pegah tepuk kedua. Ini Allah yang memberitahu. Innallaha ashtara, bahasanya ishtara, membeli itu tanah kalian misalnya, membeli uang kalian. Nanti Allah akan bayar dengan bi anna lahumul jannah, dengan surga. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita beralih ke tema selanjutnya. Dalam banyak ayat Allah juga memberikan warning, peringatan keras kepada orang-orang yang memiliki harta. Nah, kalau tadi pertama kita sampaikan bagaimana Islam menyikapi harta. Kemudian bagaimana pentingnya harta bagi atau dalam Islam. Kemudian sekarang ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita mengelola harta itu. Salah satu ayat misalnya seperti yang Allah sebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Kata Allah, hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah, kalau dalam bahasa pasaran, dalam pemahaman masyarakat kita, fitnah itu sering kita pahami tuduhan, kan begitu, tuduhan. Seorang menuduh si fulan melakukan apa misalnya, tapi tidak ada bukti, menuduh, itu fitnah. Bahkan ada ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi dalam konteks Al-Quran, fitnah itu artinya cobaan. Cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini ayat Quran juga. Allah menyampaikan apa? Kami akan mencoba kalian dengan hal-hal yang kalian sukai dan hal-hal yang tidak kalian sukai, tidak kalian senangi. Itu fitnah. Diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fitnah atau cobaan. Diberi kefakiran, diberi kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga itu fitnah. Jadi fitnah itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita senangi, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Sulaiman di dalam surah, dalam banyak surah, salah satunya dalam surah An-Naml, misalnya dalam An-Namlu, Allah menyebutkan apa? Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Kami telah menfitnah Sulaiman atau mencoba Sulaiman. Dengan apa dicoba Sulaiman? Dengan kerajaan yang besar. Kerajaan yang luar biasa besar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kerajaan Sulaiman itu tidak pernah diberikan kepada siapapun. Tidak pernah diberikan kepada manusia manapun di bumi ini. Luar biasa besar kerajaan Sulaiman. Allah menyebut fatanna Sulaiman, walaqad fatanna Sulaiman. Artinya harta itu adalah fitnah, cobaan. Oleh karena demikian disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai gara-gara harta, gara-gara anak melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'labah bin Hatib. Sa'labah ini atau kisah Sa'labah ini populer di kalangan kita. Bahkan saya sejak kecil sudah diceritakan kisah Sa'labah ini. Sa'labah adalah seorang miskin, seorang fakir.
dia tidak pernah meninggalkan jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kisah sangat populer. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Sa'labah ini pada suatu hari meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan Sa'labah ini menjadi orang yang kaya. Mula-mulanya Rasulullah menolak permintaan Sa'labah ini. Waihak, kata Rasulullah, celaka engkau ya Sa'labah, wahai Sa'labah. Untuk apa engkau meminta harta? Rasulullah mengatakan apa? Qalilun tuaddi syukrahu khairul laka min katsirin la tutiquhu. Kata Rasul. Jadi Rasulullah menasihati Sa'labah ini. Dia seorang fakir, seorang miskin. Kalau di kalangan dulu katanya ijakrong siun cuman. Begitu ceritanya. Saking miskinnya Sa'labah ini. Kemudian apa nasihat Rasulullah kepada Sa'labah? Wahai Sa'labah, sedikit harta tuaddi syukrahu, yang engkau syukuri itu lebih baik bagimu. Sedikit diberikan oleh Allah. Nah gaji bacut, nah lampuh bacut, nah rumah bacut. Tetapi disyukuri khairul laka min katsirin la tutiquhu, kata Rasul. Lebih baik dari harta yang banyak diberikan yang banyak, la tutiquhu, engkau tidak sanggup membawanya. Maksudnya tidak sanggup apa? Tidak sanggup memanage, atau bahasa lain apa? Han sanggup ipertimang. Begitulah nasihat Rasulullah kepada Sa'labah. Tetapi Sa'labah tetap meminta, ngotot kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita, Sa'labah ini menjadi pengembala yang pengembala kambing-kambingnya terus berkembang biak sampai memenuhi kota Madinah. Hari demi hari ternyata Sa'labah ini mulai meninggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah satu waktu, kemudian tinggal asar, tinggal maghrib, sampai tinggal Jumat. Begitu dalam kitab-kitab tafsir disebutkan. Akan tetapi sebagai catatan, banyak ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini dhaif, atau bahkan ada yang mengatakan mungkar, artinya tidak sahih cerita ini. Akan tetapi ini barangkali ada pelajaran penting bagi kita yang kita peroleh dari cerita Sa'labah ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kita untuk meminta keberkahan, bukan meminta apa? Banyaknya harta. Mintalah berkah yang disuruh cari, bukan banyak. Keberkahan. Karena berkah itu kalau dari segi lughah, dari bahasanya adalah an-nama waz-ziyadah. Berkah itu adalah dari segi bahasa berkembang atau bertambah. An-nama waz-ziyadah, berkembang dan bertambah, itu berkah. Jadi kalau berkah, harta yang berkah itu bagaimana? Berkah ini memang sulit dijelaskan, Pak. Akan tetapi barangkali yang bisa kita gambarkan bagaimana berkah harta itu.
Ada seorang yang memiliki penghasilan 5 juta misalnya. Nadhiro tu 50 juta sebulan. Yang 5 juta ini, yang 5 jutanya, anak 5 ke? Akan tetapi, anak sekolah semua. Dia tidak pernah berutang. Tidak pernah berutang. Itu berkah. Nadhiro tu 50 juta, tanggal 15 ke habis peng. Tanggal 15 ke habis peng. Inilah barangkali gambaran bagaimana berkah tidak berkah. Kemudian ada orang yang mengeluh misalnya. Ada orang yang mengeluh. Ilon tuan, lon kerja siuro 12 jam. Saya kerja satu hari 12 jam. 12 jam kerja. Sementara saudara saya, teman saya juga 12 jam kerja. Tapi lain-lain tempat, Pak. Kata tapi penghasilannya beda. Pakalengan Allah berlaku. Penghasilannya beda. Maka seorang ulama menasihati orang ini dengan nasihatnya begini. Jam kerja yang sama itu, jam kerja yang sama, tapi gaji beda, penghasilan beda. Maka li orang yang mit gajinya, yakinlah bahwa Allah kag subsidi mendominan. Yang gaji 5 juta muno misalnya, nyai Allah tidak memberikan sakit kepadanya. Misalnya, anak juk sakit, ka subsidi rumah sakit. Kemudian anak mit hanai lagi, anak mit hanai lagi HP macam-macam. Itu berkah. Liurinang pi hanai lagi macam-macam. Pengena ju. Berkah 5 juta sip. Pajuh pengena. Sementara yang tidak berkah 50 juta misalnya. Liurinang macam permintaan. Li anak mit pi macam permintaan. Kemudian barangkali gejok sakit oleh Allah. Tiap rumah sakit. Inilah keberkahan. Qalilun tuaddi syukrahu. Yang bacutnya, yang kita syukuri itu lebih baik untuk kita. Sedikit tapi disyukuri itu lebih baik. Daripada akan tetapi tidak sanggup. Hai dapat timang. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya berbagai fenomena kenakalan pedagang misalnya, kenakalan pedagang seperti mengurangi timbangan misalnya, mengurangi timbangan, kemudian mengurangi sukatan, kemudian berbohong. Itu adalah motifnya apa? Motifnya mencari yang namanya itu tadi, bukan mencari berkah. Mitale kibancara watetuk buku sekian, harus menumpuk sekian, begitu. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Yang dicari adalah berkahnya. Bagaimana memperoleh keberkahan itu? Dengan caranya yang baik. Seorang pedagang, dia sangat hati-hati ketika boceng pada pembeli. Seorang pedagang sangat hati-hati ketika gesukat kepada pembeli. Supaya apa? Berkah hartanya. Itulah yang dicari. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke cerita Sa'labah tadi. Cerita Sa'labah tadi oleh banyak ulama tafsir menyebutkan bahwa peristiwa Sa'labah meminta kepada Rasulullah ini sehingga turunlah ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah. Ayat tersebut berbunyi wa minhum man 'ahadallah.
Ada di antara mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada di antara mereka berjanji kepada Allah, ya Allah, munyo nabi kelon kaya. Ini cerita Sa'labah tadi. Munyo nabi kelon harta, munyo nabi kelon fulan, nabi J. Lanasaddaqanna, maka saya ya Allah akan menjadi orang baik. Akan saya infakkan harta saya itu. Walanakunanna minas salihin, dan saya berjanji ya Allah akan menjadi orang-orang yang salih. Nah, itu fenomena fenomena saat ini sudah dijabarkan oleh Al-Quran. Ada demikian. Orang melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan itu tadi. Kemudian Allah melanjutkan, falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Ternyata apa yang terjadi? Setelah permintaan orang-orang ini tadi meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Setelah dikabulkan, ternyata orang ini bakhilu. Kikir dia. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan berpaling, ipluweng, lagi Sa'labah benar. Ketika kambing-kambingnya sudah banyak, sudah memenuhi kota Madinah, ketika datang utusan Rasulullah menjemput zakatnya, apa kata Sa'labah? Nya kata wakah baik betul. Begitu kata Sa'labah. Demikian pula banyak sekali orang-orang yang lari dari zakat. Nah, itulah tadi. Lari dari zakat artinya tidak mau membayar zakat. Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya, fa'aqabahum nifaqa. Maka orang-orang ini Allah mencap dia sebagai orang-orang nifaqa, munafik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang semakin dia bakhil, semakin dia lari dari zakat, semakin gejuk kaya. Ada itu. Semakin gejuk. Semakin bong, semakin gejuk. Semakin kaya, semakin gejuk. Semakin dia ingkar, semakin gejuk oleh Allah. Semakin bertambah-tambah kekayaannya. Nah, ini disebut dalam istilah agama ada istidraj. Istidraj ini dalam bahasa Arab disebutkan, definisinya adalah al-akhdhu bit-tadarruj. Allah itu menghukum orang ini pelan-pelan. Al-akhdhu bit-tadarruj. Maka kadangkala ketika orang bakhil tadi, semakin bakhil, dia merasa, "Wah, Allah sayang tak keroku. Mentamah toko long." Begitu, mungkin ada perasaan seperti itu. Tapi pada hakikatnya itu istidraj. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami akan menghukumnya pelan-pelan, kata Allah. Kemudian dalam surah Al-An'am disebutkan, ini secara tegas Allah menyebut, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia ini semakin lupa, lupa dia. Bakhil, ketika semakin bakhil, semakin lupa dengan Allah, dengan haknya, kewajibannya, zakatnya misalnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan pintu-pintu yang lain.
Allah tambah kekayaannya. Ini disebutkan dalam Al-Quran, fenomena ini. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Bukan bab, Allah buka abwab. Abwab. Allah bukakan pintu-pintu. Abwaba kulli syai'. Kemudian hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, ketika dia sedang terfana dengan kekayaannya, hatta idza farihu, berbahagia, bersukacita, hana gedhairo. Utu akhadnahum baghtah. Maka pada saat itulah Allah menghukumnya dengan baghtah. Baghtah itu 3 klep mata, baghtah. Baghtatan fa idzahum mublisun. Maka ketika itulah baru tersadar. Ketika Allah menghukum secara tiba-tiba, baru disitulah tersadar manusia. Fa idzahum mublisun. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta ini atau dengan harta banyak orang-orang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara harta pula banyak orang yang dihinakan oleh Allah. Seperti misalnya orang-orang yang dimuliakan seperti Abu Bakar As-Siddiq misalnya, atau Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangannya, hartanya yang banyak, seorang pebisnis, business woman itu. Beliau infakkan dalam perjuangan Islam. Demikian pula Abu Bakar, Utsman, dan lain-lain orang-orang hebat dalam Islam. Allah muliakan orang-orang ini dikarenakan memanage hartanya dengan baik. Dan orang-orang yang dihinakan oleh Allah juga banyak. Seperti Qarun misalnya. Disebutkan dalam Al-Quran, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Harta kekayaan Qarun, gudang-gudang Qarun itu, gemboknya, kuncinya, kunci gudangnya, gembok gudangnya itu kencilek-cilek buibiraya gembok. Latanu bil usbati ulil quwwah. Payahme li penjaga rame-rame, ipe guda. Latanu bil usbati ulil quwwah, orang-orang yang kuat. Bisa dibayangkan ubena kunci gudang Qarun. Akan tetapi karena kesombongannya, apa hukuman kepada Qarun? Fa khasafna bihi wabidarihil ard. Allah tenggelamkan, khasafna, Allah tenggelamkan Qarun ini beserta kerajaannya, beserta gudang-gudangnya. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat terutama bagi saya pribadi dan juga jamaah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.